sebatas itu saja. Oke. Baru kita masuk ke syaratnya. Yang pertama, ya, ada 10 syaratnya. Syarat daripada rukun yang ke-16 daripada rukun solat ada 10. Yang pertama, at-ta'rif. Apa itu? Harus atau wajib, mau tidak mau, ya, mengucapkan as. Ada namanya al-ta'rif atau al-ma'rifah dari segi ilmu nahwunya. Jadi harus pakai as. Fala yakfi salamun alaikum. Tidak cukup katanya dengan langsung salamun alaikum. Tidak sah. Harus pakai as. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Kebiasaan kalau pengen cepat kadang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kadang cepat, ya, kecepatan. Mana asnya? As wajib itu syaratnya itu. Jadi memang harus jelas. Ya. Apalagi sebagai imam misalnya, yang sebagai imam memberi contoh, ya, kepada jamaahnya harus pas ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu harus, ya. Kadang tuh kita tuh Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apalagi sholat sendiri gitu. Harus as, ya. Kalau tidak ada as, nah, tidak mencukupi syarat dan tidak terpenuhilah, ya, syarat rukunnya yang ke-16 ini ialah salam. Tidak sah, ya, harus diulang. Itu syarat yang pertama. Yang kedua syaratnya al-khitab. Maksud al-khitab apa? Harus dengan ujungnya kum. Nah, jadi bagaimana, boleh tak assalamu alaihim? Tidak sah. Tidak boleh ditukar dengan him atau alaihi. Tidak sah. Harus memang dengan kaf khitab. Maksudnya dipakai dengan kaf khitab yang diartikan itu menjadi lawan bicara. Jadi memang harus pakai kum. Assalamu alaikum. Kum. Tak boleh assalamu alaihi, assalamu alaihim. Tak boleh. Tak cukup. Ya, tak boleh assalamu alaika. Ya. Tak boleh. Nah, itu syarat yang kedua. Terus yang ketiga, ini menyangkut dengan tadi assalamu alaika. Al-jam'u. Harus khitabnya secara jamak. Jamak itu dalam arti bahasa Arab lawan bicara yang banyak, lebih daripada 2 atau 3. Itu jamak namanya. Jadi katanya fala yakfi assalamu alaika au assalamu alaikuma. Tak cukup. Ya, tidak boleh. Tak sah. Jadi harus memang bertuju kepada jamak atau bertujuan lawan bicara yang banyak. Jadi memang harus kum. Tak cukup assalamu alaika dan assalamu alaikuma. Ka untuk seorang, kuma untuk 2 orang. Tak cukup. Kalau kum, audiensnya memang banyak. Nah, itu. Terus banyak. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ayasila bainal kalimataini bi alla yaj'ala bainahuma kalaman akhara. Nah, tidak boleh dipisah katanya antara kalimat assalamu dengan alaikum. Tak boleh dipisah. Harus apa? Nyatu. Assalamu. Apa kabar? Sehat? Alaikum. Ini tak boleh. Ya. Memang langsung assalamu alaikum. Kadang ada yang kawan manggil, assalamu. Di mana? Maaf, di mana tempat ini? Oh, di situ. Alaikum. Ini tak sah. Ya. Pokoknya tidak boleh pemisah atau diselingi sesuatu kalimat, ya, yang di luar tuntutannya. Memang harus langsung assalamu alaikum.
Itu syarat yang keempat. Terus yang kelima, al-muwalah. Al-muwalah inilah sudah kita lewatkan juga, artinya ialah terus menerus, berlangsungan. Maksudnya tidak boleh juga ada pemutus, fala yaskutu bainahuma. Tidak ada jeda atau tidak ada diam di antara dua kalimat tadi. Assalamu alaikum, tidak boleh. Jadi ya memang langsung. Ini sama seperti syarat yang keempat tadi. Kemudian, yang keenam, ini yang penting. Ayyakuna mustaqbilal kiblati bisadrihi. Harus dada kita tetap menghadap kiblat. Ini banyak kadang kita, saudara kita sebahagian kecil saja. Pernah kita lihat kan kadang kalau pas salam tuh dadanya ngikut juga belok sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sampai seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya juga ngikut. Ya. Dada tetap. Yang belok cuman kepala. Ya. Dada tetap wajib ngadap kiblat. Kalau dada bergeser, ini sudah penutupan sholat juga, ndak apa-apa. Siapa bilang? Ente masih dalam rukun sholat. Ya, salam pertama itu masih rukun sholat, salam kedua itu sunnah. Salam pertama itu wajib, salam kedua itu sunnah. Ya, jadi syarat yang keenam ini memang harus dadanya tetap ngadap kiblat. Gimana contohnya? Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi. Mulai as tadi lurus lagi gitu. Itu yang salam yang benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang benar. Ya, perhatikan Bu ya. Ya, perhatikan, kita ulang sekali lagi. Ini cara yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi. Bukan yang kedua mulai dari sini, enggak. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu cara salam yang sempurna. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kebiasaan kadang tuh. Ya. Apalagi dadanya ngikut dah. Kalau dada ngikut bergeser dikit aja, dah melenceng dari kiblat dah. Ya. Tidak sah. Wabarakatuh hanya di sholat jenazah. Ya. Wabarakatuh hanya di sholat jenazah. Kadang sholat jenazah sama. Ini sholat jenazah lebih khawatir. Kadang kan mudahnya lagi berdiri. Kadang kita sering. Assalamualaikum warahmatullah. Dadanya ngikut juga. Tetap. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung wabarakatuh boleh. Ya. Nah, itu khusus wabarakatuh untuk sholat jenazah. Nah, itu ini yang terpenting tuh salah satunya. Ya, jadi dada memang tetap harus ngadap kiblat. Yang belok kiri kanan hanya kepala. Gimana dengan tambah-tambahan itu kan? Ustaz yang ngajarkan tambah-tambahan doa-doa tambahan setelah salam. Doa tambahan setelah salam. Iya, setelah salam. Seperti contohnya? Kapan itu? Kalau setelah salam tidak apa-apa, tidak masalah. Soalnya sudah keluar dari sholat. Yang penting ya sudah salam pertama. Ya. Iya. Tidak apa-apa ya. Soalnya sudah di luar sholat. Katanya pertanyaannya ada sebahagian tambah-tambah doa setelah salam. Mungkin sedikit ada amalan ditambah-tambah. Yang penting keluar atau selesai salam ya dibaca doa, ada masalah. Ya, karena sudah di luar di luar sholat, nah itu tidak berpengaruh. Ya, tidak apa-apa. Ya, yang penting sudah salamnya.
Kadang itu kan seperti contohnya misalnya Assalamualaikum warahmatullah. Nah, terus baca doanya gitu ya. Nah, enggak apa-apa, soalnya yang wajib ya salam pertama saja. Di salam pertama, sudah salam pertama. Salam pertama. Iya. Yang wajib salam pertama. Nah. Terus apa lagi? Yang ketujuh, Allah yaksida bisalami al-ikhbara bal insya'a. Yang ketujuh termasuk juga syaratnya apa? Pas ketika kita mengucap salam itu tersebut tidak bermaksud untuk memberitahu orang. Nah, ini dia. Maksudnya ada orang di samping ya, niatnya sekalian mungkin. Ada orang di samping lagi ngobrol atau langsung berniat untuk mengucap salam dengan kawan di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, ini tidak boleh nih, ini tidak sah. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung ya berniat mengucap salam di samping. Nyapa. Iya, maksudnya niat nyapa, betul. Nyapa dengan niat nyapa. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi syaratnya itu memang harus ya semata-mata kita mengerjakan amal, salah satu amal sholat tadi, salam itu dah, bukan niat untuk nyapa teman kita di sebelah atau saudara di sebelah, atau ya untuk nyapa misalnya pemikirannya sudah masya Allah, nyapa mungkin ada malaikat di samping mungkin kan, ya jelas lah kita ada malaikat kan kiri kanan ya, yang selalu apa niat nyampai salam malaikat kemudian assalamualaikum, oh ya tidak ya sebelahnya nanti jawab nanti repot ya, tidak ada orang cuma niat mengucap salam assalamualaikum, ada yang jawab nah ente. Ya enak kalau kuat ya, kalau udah kuat nah kabur ya. Nah jadi satu lagi iya marhaba, seandainya batalnya setelah salam yang pertama enggak apa-apa, misalnya assalamualaikum terus keluar angin, ada masalah? Iya ada masalah, jadi belum sempat salam yang kedua. Iya iya betul, Enggak apa-apa tidak apa-apa karena salam pertama sudah ya. Salam pertama sudah, karena yang wajib itu salam yang pertama. Oke. Tanya lah Pak. Tujuannya ya betul, ya betul. Oh iya, itu hanya sekedar batas kesempurnaan dan tidak sempurna saja, dan batas sunnah ya. Nah, jadi kalau masalah maksud tujuan sebenarnya memang betul. Jadi pertanyaannya, jadi apa tujuannya salam itu? Padahal kalau diartikan seperti kita ngomong gitu kan, memang betul. Cuman di sini ditentukan itu memang bukan untuk menjadi sapaan atau mencari lawan bicara, tidak. Hanya sekedar al-insya di sini katanya. Disebut sini Allah yaksida bisalamil ikhbar. Berarti tidak bertujuan untuk menyapa atau memberitahu, tidak. Apa? Bal insya. Insya ini seperti yang menjalankan perintah saja. Itu maksudnya insya. Ya. Ia merupakan syarat saja di dalam situ, dan ini perintah. Nah, dan juga kalau masalah yang toleh tadi, ya, toleh tadi, kita noleh itu termasuk sunnah, dan sempurnanya kelihatan pundak. Nolehnya itu sunnah ya? Iya, nolehnya sunnah. Nah, itu dia.
Bahkan kalau kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh, Boleh. boleh, ya. Cuma nggak semua. Noleh itu sunnah, ya. Yang penting dada harus lurus ke kiblat, ya. Nah, kalau noleh termasuk sunnah, tetap kita lakukan, ya. Cuman kalau dia tidak noleh, tak apa-apa juga, ya. Nah, dan termasuk sunnahnya memang sampai lihat pundak. Dia mengatakan seperti itu, ya. Itu hanya sebatas, tidak sampai sebatas syarat, ya. Hanya sebatas sunnah dan anjuran. Apa, Oke, taib, marhaba. apakah boleh salam itu dalam hati? Dah cukup, Hah? dah cukup, Harus diucapkan. ya. Salam dah cukup lewat hati, ya. Jadi pertanyaannya, apakah cukup lewat hati salam tadi? Ya. Dah cukup. Begitu mendengar imam assalamualaikum, terus Marhaba. kita cuman gitu aja. Tak boleh, harus diucapkan dengan Lisan. lisan, ya. Makanya salah satu syaratnya yang pertama tadi harus jelas apa? Al-ta'rifnya, asnya itu. Assalam, berarti diucapkan dengan lapas. Itu salah satunya. Jadi tidak cukup lewat hati. Ini termasuk daripada rukun kauli, rukun perkataan. Sama seperti Al-Fatihah, takbir, ya. Itu sama. Jadi harus diucapkan, tidak cukup dengan hati. Nah, itu syarat yang ketujuh. Kemudian kita lanjut syarat yang kedelapan, al-julus fala yakfi idza qama qabla ayyutimmahu. Al-julus syaratnya salam tadi dalam posisi duduk. Nah, itu jelas, ya. Tidak boleh, ya, salam tadi dalam posisi selain daripada duduk. Jadi harus duduk posisinya. Terus yang kesembilan, ayyusmi'a nafsahus salam li'annahu ruknun qauli. Nah, ini dia tadi. Apa? Ayyusmi'a nafsahus salam, harus dia paling kurang mendengar ucapan salamnya sendiri. Itu paling kurang, ya. Nah, berarti li'annahu ruknun qauli, karena sesungguhnya ini adalah rukun perkataan. Tak cukup lewat hati, ya. Cuman paling kurang wajib harus dengar dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah, itu paling kurangnya. Kalau bagi imam dah galonya, ya, harus kuat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dengar, ya, supaya imam tahu, supaya makmum tahu bahwa solat ditutup. Nah, itu dia, ya. Man kalau ada berbunyi, nah sudah, ya, imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, imam zikir lah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makmum belum salam. Nah, ini repotnya, nah, tiba-tiba doa auzubillah. Ya. Kalau imam disunnahkan atau dianjurkan segala pergerakannya itu bil jahari, dengan lantang, ya. Apalagi perpindahan pergerakan sholat. Oke, tayyib. Yang ke-10, yang terakhir daripada syaratnya sholat, syaratnya salam, ayyakuna bil arabiyyati, harus dengan bahasa Arab. Ialah kalimat assalamualaikum tadi. Tak boleh diterjemahkan. Kalau diterjemahkan selamat atas kalian, tu kalau diterjemahkan, ya, selamat atas kalian. Nah, itu dah cukup, tak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Mudah, cuma 2 kalimat, ya dah, susahnya. Ya, cuman itu termasuk syarat. Jadi memang harus kalimat assalamualaikum. Ya. Nah, ada 10 syarat daripada syarat assalamualaikum. Syarat 16 daripada rukun salat. Kemudian yang terakhir, nah ini dia, penutup daripada penutup rukun salat yang ke-17 ialah apa? At-tartib, harus berurutan, ya, itu rukun. At-tartib harus berurutan. Jadi tak boleh rukun yang misalnya yang ke-10 loncat menjadi dilakukan, maksudnya di rukun yang ke-5, tak boleh.
Terus rukun yang kelima diloncat atau dilakukan ketika rukun kedua, ada boleh? Ya, sudah. Kalau dia rukun yang kedua, dilakukan yang kedua. Rukun yang kelima dah dilakukan yang kelimanya. Jadi itu harus tertib. Ya, harus tertib. Ya, lebih jelas lagi contohnya sujud dulu terus baru ruku. Nah, ini gimana ini? Ya, ini tidak bisa, tidak boleh. Ruku dulu terus i'tidal baru ada namanya sujud. Ya, gitu maksudnya secara tertib itu termasuk rukun. Nah, ada tambahan di kitab Ghaya wa Takrib matan Abi Suja. Cuman ini tidak sepakat ulama. Ya, apa itu? 18 niyatul khuruj, harus memasang niat keluar dari sholat. Cuman ini tidak sepakat ulama, ya. Yang disepakati hanya 17. Nah, jadi itulah ya pembahasan kita habis sudah membahas tentang rukun sholat. Insyaallah ya minggu depan kita akan bahas masalah berkenaan dengan sholat juga, baik pun itu perkara sunnah-sunnahnya dan apapun yang membatal sholat. InsyaAllah kita tutup majelis kita dengan membaca ala kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika.